Aku masih ingat malam ketika hujan deras menembus atap kontrakan kami. Bayiku yang baru berusia 8 bulan menangis kedinginan di pelukanku. Aku berusaha menampung air hujan dengan ember bekas. Sementara itu, keluarga suamiku memiliki 6 rumah. 6 rumah yang sebagian bahkan kosong dan tidak ditempati. Tapi tidak satu pun diberikan kepada kami. Tidak satu pun. Yang lebih menyakitkan, mereka justru berkata, kalau tidak mampu hidup, jangan punya anak. Aku hanya diam, menahan tangis, menahan hinaan, sampai akhirnya sebuah rahasia besar terbongkar. Dan saat itu terjadi, orang-orang yang dulu meremehkanku datang menangis memohon bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan menurut kalian, jika keluarga memiliki banyak rumah kosong, apakah mereka wajib membantu anak dan cucunya yang sedang kesulitan? Kontrakan bocor dan bayiku menangis. Aku masih ingat malam itu. Malam yang sampai hari ini masih membuat dadaku sesak jika mengingatnya. Malam ketika hujan turun begitu deras. Malam ketika bayiku menangis tanpa henti. Dan malam ketika aku menyadari satu kenyataan pahit, bahwa di keluarga suamiku, ternyata tidak ada tempat untuk kami. Namaku Dina. Usiaku 28 tahun. Aku memiliki seorang putri kecil bernama Naya yang saat itu baru berusia 8 bulan. Suamiku bernama Arman. Seorang pria baik yang selalu bekerja keras demi keluarganya. Meski penghasilannya tidak besar. Meski hidup kami jauh dari kata mewah. Aku tidak pernah menyesal menikah dengannya. Tidak pernah. Karena aku tahu Arman selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kami. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Saat itu kami tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Kontrakan yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari ruang tamu rumah mertuaku. Dindingnya lembab. Catnya mengelupas. Lantainya retak di beberapa bagian. Dan yang paling menyiksa, atapnya bocor. Awalnya pemilik kontrakan berjanji akan memperbaikinya. Tapi sampai berbulan-bulan, tidak ada yang berubah. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang. Petir menyambar berkali-kali. Dan air mulai menetes dari langit-langit rumah. Tetes, tetes, tetes. Lalu berubah menjadi deras. Aku berlari mengambil ember. Kemudian baskom, lalu panci, apa saja yang bisa menampung air. Namun tetap saja tidak cukup. Air masuk dari berbagai titik. Sementara Naya mulai menangis di dalam gendonganku. Sayang, bisikku sambil mengusap kepalanya. Jangan nangis ya nak. Namun mana mungkin bayi sekecil itu mengerti. Tubuhnya mulai dingin. Pakaiannya sedikit basah, dan tangisnya semakin keras. Dadaku terasa hancur. Sebagai seorang ibu, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat anakmu menderita dan kamu tidak mampu memperbaikinya. Tidak ada. Saat itu Arman belum pulang. Dia masih bekerja lembur. Karena beberapa minggu terakhir biaya hidup kami semakin berat. Harga susu naik. Harga popok naik. Tagihan listrik naik. Dan kami berusaha bertahan dengan penghasilan yang pas-pasan. Aku melihat jam dinding. Pukul 9 malam. Naya masih menangis. Air hujan semakin banyak masuk. Dan aku mulai ikut menangis. Diam-diam. Tanpa suara. Karena aku tidak ingin anakku melihat ibunya lemah. Meski sebenarnya aku sudah sangat lelah. Sangat lelah. Sekitar 1 jam kemudian, pintu kontrakan akhirnya terbuka. Arman masuk. Bajunya basah kuyup.
Sepatunya penuh lumpur, dan wajahnya terlihat sangat lelah. Namun begitu melihat kondisi rumah, wajahnya langsung berubah. "Ya Allah," katanya pelan. Dia langsung menghampiriku. Melihat ember yang berjejer di lantai, melihat air yang terus menetes, dan melihat Naya yang masih menangis, Arman langsung menggendong putrinya. "Maaf ya nak," bisiknya. "Maaf, ayah belum bisa kasih rumah yang layak." Kalimat itu membuat air mataku semakin deras. Karena aku tahu, suamiku sudah bekerja sangat keras. Sangat keras. Tapi hidup memang tidak selalu adil. Malam itu kami duduk bertiga di atas kasur tipis, menunggu hujan reda, sambil sesekali memindahkan ember yang sudah penuh. Dan di tengah keheningan itu, aku memberanikan diri bertanya, "Mas." "Iya. Kenapa kita nggak pernah minta bantuan keluarga?" Arman langsung diam. Sangat diam. Seolah pertanyaan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia dengar. Aku cuma tanya. Kataku pelan, "Ayah dan ibu kan mampu." Arman menunduk, lalu menghela napas panjang. Dan jawaban berikutnya membuatku heran. Aku nggak mau merepotkan mereka. Aku terdiam. Karena selama menikah, aku memang jarang membahas keluarga suaminya. Aku hanya tahu mereka hidup berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Namun Arman selalu menghindari topik itu. Selalu. "Mas." Panggilku lagi. "Iya." "Keluargamu sebenarnya punya berapa rumah?" Arman kembali terdiam. Beberapa detik. Lalu menjawab pelan. 6. Aku langsung membeku. 6. Iya. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Karena aku benar-benar tidak percaya. 6 rumah? Sementara aku dan bayiku tinggal di kontrakan bocor seperti ini? Maksudnya 6 rumah? Tanyaku lagi. Arman mengangguk. Ibu punya beberapa rumah kontrakan. Kak Riko punya rumah sendiri. 1 rumah warisan kakek juga masih kosong. Aku langsung kehilangan kata-kata. Karena informasi itu terlalu mengejutkan. Terlalu sulit dicerna. Bayiku tidur di bawah atap bocor. Sedangkan ada rumah kosong yang tidak ditempati siapapun. Aku menatap suamiku. Lalu bertanya pelan. Kalau memang ada rumah kosong, kenapa kita tinggal di sini? Arman langsung memejamkan mata. Seolah pertanyaan itu adalah luka lama yang tidak ingin dibuka. Dan beberapa detik kemudian, dia memberikan jawaban yang membuat jantungku terasa jatuh. Karena Arman berkata, "Aku pernah meminta bantuan. Tapi ibu menolak." Aku langsung membeku. Benar-benar membeku. Karena malam itu, aku baru menyadari bahwa penderitaan kami bukan karena tidak ada tempat, tetapi karena ada orang yang tidak menginginkan kami tinggal di sana. Dan aku belum tahu bahwa penghinaan yang lebih besar akan menunggu kami beberapa hari kemudian. 6 rumah, tapi tak ada tempat untuk kami. Aku pernah meminta bantuan, tapi ibu menolak. Kalimat itu membuatku tidak bisa tidur semalaman. Hujan memang sudah berhenti. Air yang tadi menggenang di lantai sudah mulai surut. Naya juga sudah tertidur di pelukanku. Namun pikiranku terus berputar. Terus. Dan terus. Karena aku tidak bisa memahami satu hal. Bagaimana mungkin ada 6 rumah, namun tidak ada satu tempat pun untuk anak dan cucunya sendiri? Aku menatap wajah Arman yang tertidur kelelahan. Suamiku itu bahkan masih mengenakan pakaian kerja. Karena terlalu lelah. Karena terlalu capek. Karena hidup seolah tidak pernah memberinya kesempatan untuk bernapas. Dan tiba-tiba, dadaku terasa sesak. Karena selama ini aku selalu mengira kami hidup susah karena keadaan. Ternyata tidak.
Ada manusia yang memilih membiarkan kami susah. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala yang masih penuh pertanyaan. Saat sedang membuat bubur untuk Naya, aku kembali memikirkan ucapan Arman semalam. Aku pernah meminta bantuan, tapi ibu menolak. Saat Arman selesai mandi, aku akhirnya bertanya, "Mas." "Iya." "Kapan kamu pernah minta bantuan?" Arman langsung diam, seolah sedang mempertimbangkan apakah harus menceritakannya atau tidak. "Aku pernah minta izin tinggal di rumah kosong milik keluarga." Jawabnya pelan. Aku langsung membeku. "Rumah kosong?" "Iya." "Rumah warisan kakek." Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Karena berarti memang ada rumah yang tidak ditempati. Benar-benar kosong. "Lalu?" tanyaku. Arman tersenyum pahit. Senyum yang membuat hatiku langsung tidak enak. "Ibu bilang rumah itu bukan untukku." Aku terdiam. Sangat lama. Karena aku berusaha memahami logika kalimat itu. Rumah kosong. Tidak ditempati siapapun. Tidak digunakan. Namun anaknya sendiri tidak boleh tinggal di sana. "Kenapa?" tanyaku. Arman tertawa kecil. Tawa yang penuh luka. "Karena menurut ibu, kalau aku sudah menikah, aku harus berjuang sendiri." Dadaku langsung panas. Sangat panas. Karena kalimat itu terdengar tidak adil. Sangat tidak adil. Kalau memang semua anak harus berjuang sendiri, kenapa rumah-rumah itu masih diberikan kepada saudara-saudaranya? Kenapa hanya Arman yang harus mandiri? Namun aku memilih diam. Karena aku tidak ingin membuat suamiku semakin terluka. Beberapa hari kemudian, Naya mulai demam. Awalnya aku mengira hanya masuk angin biasa. Karena malam hujan deras itu. Namun suhu tubuhnya terus naik. Dan sebagai seorang ibu, aku mulai panik. Aku membawa Naya ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan tidak terlalu berbahaya. Namun ia harus banyak istirahat. Dan tidak boleh terkena udara dingin. Kalimat itu membuatku hampir menangis. Karena rumah kami justru lembab. Atapnya bocor. Dan udara malam sangat dingin. Saat pulang dari puskesmas, aku bertemu Bu Rina, tetangga kontrakan sebelah. Beliau sering membantu kami, terutama saat Arman bekerja. "Naya sakit lagi?" tanyanya. Aku mengangguk. Pelan. Bu Rina menghela napas panjang. "Lhawong rumah begini," katanya. "Kasihan bayinya." Aku hanya tersenyum kecil. Namun beberapa menit kemudian, Bu Rina mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut. "Saya pernah lihat rumah keluarga suamimu," katanya. "Yang di Jalan Merdeka itu." Aku mengangguk. "Kosong bertahun-tahun." Jantungku langsung berdetak keras. Karena ternyata bukan hanya satu. Orang lain pun tahu rumah itu kosong. Saya heran. Lanjut Bu Rina, "Kenapa kalian gak tinggal di sana?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena aku sendiri sedang mencari jawabannya. Malam harinya, saat Naya mulai tertidur, aku memandangi wajahnya yang pucat. Wajah bayi kecil yang tidak mengerti apapun. Tidak mengerti konflik keluarga. Tidak mengerti ketidakadilan. Tidak mengerti kenapa harus tinggal di tempat seperti ini. Saat itulah aku mengambil keputusan. Aku harus bicara langsung. Aku harus bertanya sendiri. Aku harus tahu kenapa keluarga itu bisa setega ini. Keesokan harinya, aku datang ke rumah mertua. Sendirian. Menggendong Naya. Rumah besar itu berdiri megah. Halamannya luas. Garasinya berisi 2 mobil. Dan saat melihat semua itu, dadaku semakin sesak. Karena kontrasnya terlalu jauh. Terlalu menyakitkan. Saat aku masuk,
Bu Yanti sedang duduk di ruang tamu. Melihatku datang. Beliau langsung mengernyit. Ada apa? Tanyanya dingin. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Bu, saya cuma mau tanya satu hal. Bu Yanti melipat tangan. Tanya apa? Aku menatapnya. Lalu menatap Naya yang sedang tertidur di pelukanku. Dan akhirnya mengucapkan pertanyaan yang selama ini kusimpan. Kalau memang keluarga punya banyak rumah, kenapa kami tidak boleh tinggal di salah satunya? Ruangan langsung hening. Dan aku belum tahu bahwa jawaban Bu Yanti beberapa detik kemudian akan menjadi penghinaan paling menyakitkan yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Hinaan paling menyakitkan. Dan aku belum tahu bahwa jawaban Bu Yanti beberapa detik kemudian akan menjadi penghinaan paling menyakitkan yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Kalau memang keluarga punya banyak rumah, kenapa kami tidak boleh tinggal di salah satunya? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulutku. Pertanyaan yang selama ini kupendam. Pertanyaan yang selama ini membuatku tidak bisa tidur. Dan saat itu, aku benar-benar berharap ada alasan yang masuk akal. Setidaknya alasan yang bisa kuterima sebagai seorang menantu. Namun harapan itu langsung hancur. Karena Bu Yanti justru tertawa kecil. Tertawa yang membuat dadaku langsung tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Kamu datang ke sini cuma untuk tanya itu? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya cuma ingin mengerti. Bu Yanti lalu meletakkan cangkir tehnya. Kemudian menatapku dari atas sampai bawah. Tatapan yang membuatku merasa sangat kecil. Sangat rendah. Dina. Katanya pelan. Tahu nggak kenapa hidup kalian susah? Aku mengernyit. Karena pertanyaan itu terasa aneh. Saya tidak tahu, Bu. Jawabku jujur. Dan jawaban berikutnya langsung menghantam dadaku. Karena kalian tidak pandai mengatur hidup. Aku langsung membeku. Saya nggak pernah minta kalian punya anak secepat itu. Lanjutnya, kalau belum siap ekonomi, kenapa punya anak? Tanganku langsung gemetar. Karena Naya masih ada dalam gendonganku. Masih tertidur. Masih bayi. Dan neneknya sendiri baru saja menyalahkan kehadirannya. Bu. Suaraku mulai bergetar. Naya bukan kesalahan. Bu Yanti langsung mendengus. Aku nggak bilang dia kesalahan. Tapi kenyataannya kalian nggak mampu. Dadaku terasa seperti diremas. Karena kalimat itu sangat kejam. Sangat kejam. Saat itulah Mira, istri kakak iparku, turun dari tangga. Dan tanpa mengetahui pembicaraan sebelumnya, dia ikut duduk. Ada apa? Tanyanya. Bu Yanti langsung menjawab santai. Dina datang minta rumah. Aku langsung menoleh. Karena itu bukan yang kukatakan. Sama sekali bukan. Saya nggak minta rumah, Bu. Kataku cepat. Saya cuma bertanya. Namun Bu Yanti tidak peduli. Maksudnya sama saja. Jawabnya dingin. Mira langsung tersenyum sinis. Oh. Katanya. Jadi sekarang mau tinggal gratis? Aku benar-benar tidak percaya. Karena semakin lama, mereka semakin merendahkanku. Saya bukan mau tinggal gratis. Kataku berusaha tenang. Saya dan Arman tetap bisa bayar biaya perawatan rumah. Namun Mira malah tertawa. Kalau mampu bayar, ya beli rumah sendiri. Ruangan langsung dipenuhi tawa kecil mereka. Sedangkan aku hanya bisa duduk diam. Karena setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti tamparan. Yang paling menyakitkan, tidak ada satu orang pun yang membelaku. Tidak ada. Saat itulah Pak Surya pulang. Beliau masuk ke ruang tamu.
dan langsung melihat suasana yang tidak nyaman. "Ada apa?" tanyanya. Aku berharap seseorang akhirnya menjelaskan dengan jujur. Namun Bu Yanti lebih dulu berbicara. "Dina datang protes soal rumah." Aku langsung menutup mata. Karena lagi-lagi ucapanku dipelintir. Pak Surya terlihat bingung. Lalu menatapku. "Dina." Aku ingin menjelaskan. Sangat ingin. Namun sebelum sempat bicara, Bu Yanti kembali menyela. "Kita nggak punya kewajiban menanggung mereka," katanya tegas. "Arman sudah menikah. Harus mandiri." Pak Surya terlihat tidak setuju. Aku bisa melihatnya. Namun beliau tidak berkata apa-apa. Dan keheningan itu justru membuatku semakin sedih. Akhirnya aku berdiri. Karena aku tahu percuma melanjutkan pembicaraan. Percuma berharap. Percuma meminta pengertian. Saat aku hendak pergi, Bu Yanti kembali berkata sesuatu. Kalimat yang sampai hari ini masih teringat jelas. "Dina, aku berhenti. Kalau mau hidup enak, jangan bergantung sama keluarga orang." Air mataku hampir jatuh. Namun aku menahannya. Susah payah. Karena aku tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak ingin memberi mereka kepuasan itu. Aku pulang dengan dada yang penuh luka. Sepanjang perjalanan, aku hanya memeluk Naya, mencium kepalanya, dan berusaha kuat. Namun penderitaan kami ternyata belum selesai. Karena malam itu, hujan kembali turun. Lebih deras dari sebelumnya. Dan sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena tubuh Naya terasa sangat panas. Sangat panas. Aku langsung panik. Tangannya lemas. Napasnya lebih cepat dari biasanya. Dan saat termometer menunjukkan angka yang kulihat, darahku langsung terasa dingin. Karena demam Naya jauh lebih tinggi dari yang pernah terjadi sebelumnya. Dan saat itulah aku sadar, kami harus membawanya ke rumah sakit. Secepat mungkin. Saat bayiku masuk rumah sakit. Dan saat itulah aku sadar, kami harus membawanya ke rumah sakit. Secepat mungkin. Tanganku langsung gemetar. Jantungku berdebar sangat kencang. Sebagai seorang ibu, tidak ada yang lebih menakutkan daripada melihat anakmu terbaring lemah dan kamu tidak tahu harus berbuat apa. "Naya," bisikku sambil menyentuh dahinya. Tubuh kecil itu terasa panas sekali. Sangat panas. Bahkan bibirnya mulai terlihat kering. "Mas." Aku langsung mengguncang bahu Arman. "Bangun, Mas." Arman tersentak. "Ada apa?" Begitu melihat kondisi Naya, wajahnya langsung pucat. Sangat pucat. "Ya Allah," katanya pelan. Dia langsung menggendong putrinya. Dan saat itu juga kami bergegas menuju rumah sakit terdekat. Hujan masih turun. Jalanan basah. Udara dingin menusuk. Namun aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu. Naya. Sepanjang perjalanan, aku terus berdoa. "Ya Allah, tolong anakku. Jangan ambil dia dariku." Air mataku terus mengalir, tanpa henti. Saat tiba di IGD, perawat langsung membawa Naya masuk. Karena suhu tubuhnya sangat tinggi, aku dan Arman hanya bisa menunggu. Menunggu dengan perasaan yang hancur. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Sampai akhirnya dokter keluar. Keluarganya Naya. Aku langsung berdiri. "Iya, Dok." Dokter menghela napas. Anaknya mengalami infeksi saluran pernapasan. Dadaku langsung sesak. Karena aku tahu penyebabnya. Rumah lembab. Atap bocor. Udara dingin. Semuanya seperti menamparku. "Apakah berbahaya, Dok?" tanyaku dengan suara bergetar. Dokter menjawab jujur. "Untuk sementara harus dirawat.
Dunia seolah berhenti. Dirawat. Artinya biaya. Artinya obat. Artinya uang. Dan itulah hal yang paling tidak kami miliki saat itu. Aku menoleh ke arah Arman. Dia juga terlihat cemas. Sangat cemas. Namun berusaha terlihat kuat. Nggak apa-apa, katanya. Kita cari caranya. Aku mengangguk. Tapi aku tahu, tabungan kami hampir habis. Benar-benar hampir habis. Pagi menjelang. Naya dipindahkan ke ruang perawatan. Aku duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangan kecilnya, dan melihat jarum infus menancap di kulit mungil itu. Air mataku kembali jatuh. Karena aku merasa gagal. Sebagai ibu. Sebagai pelindungnya. Saat itulah Arman menerima telepon. Dari kantornya. Dia harus masuk kerja. Karena tidak masuk beberapa hari berarti gajinya dipotong. Aku sebentar ya, katanya. Aku cari uang dulu. Aku hanya mengangguk. Karena aku tahu. Dia sedang berjuang sendirian. Sepeninggal Arman, aku duduk sendiri di ruang rawat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa. Kemudian ponselku berbunyi. Pesan dari Bu Yanti. Aku sempat berharap. Mungkin beliau khawatir. Mungkin beliau ingin membantu. Mungkin beliau akhirnya peduli. Namun saat ku buka, dadaku langsung terasa hancur. Karena isi pesannya hanya satu kalimat. Naya kenapa? Aku menjawab jujur. Dirawat Bu. Infeksi pernapasan. Beberapa menit kemudian beliau membalas. Dan balasan itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Makanya jangan tinggal di tempat yang gak layak. Aku langsung menutup mulut. Karena aku tidak percaya. Sama sekali tidak percaya. Cucunya sendiri sedang sakit. Namun yang keluar bukan rasa khawatir. Bukan rasa kasihan. Melainkan sindiran. Aku mencoba membalas dengan sopan. Bu, Naya sedang dirawat. Kalau bisa doakan saja. Namun balasan berikutnya lebih menyakitkan. Doa saja nggak cukup. Kalian harus belajar hidup lebih pintar. Tanganku gemetar. Sangat gemetar. Karena saat itu aku benar-benar ingin menangis sekencang-kencangnya. Di saat bayiku terbaring lemah. Di saat aku ketakutan. Di saat aku butuh dukungan. Yang kuterima justru hinaan. Malamnya, Arman datang kembali ke rumah sakit. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah. Dan saat aku melihat matanya, aku langsung tahu sesuatu. Sesuatu yang buruk. Mas. Panggilku pelan. Ada apa? Arman duduk. Lalu menundukkan kepala. Beberapa detik. Sangat lama. Dan ketika akhirnya bicara, kalimat itu membuat jantungku serasa jatuh. Aku sudah coba pinjam uang. Katanya lirih. Tapi nggak ada yang bisa bantu. Air mataku langsung mengalir lagi. Karena itu berarti, kami benar-benar sendirian. Benar-benar sendiri. Namun yang tidak kami tahu, malam itu, sebuah dokumen lama sedang menunggu untuk ditemukan. Dokumen yang akan mengubah seluruh hidup kami. Dan mengungkap rahasia besar yang selama bertahun-tahun disembunyikan keluarga Arman. Suamiku mulai berubah. Dan mengungkap rahasia besar yang selama bertahun-tahun disembunyikan keluarga Arman. Aku sudah coba pinjam uang. Tapi nggak ada yang bisa bantu. Kalimat itu membuat ruang rawat terasa semakin sesak. Aku menatap Arman. Wajahnya terlihat sangat lelah. Sangat berbeda dari biasanya. Selama ini, meski hidup susah, meski sering dihina keluarganya, meski harus bekerja dari pagi sampai malam, Arman selalu berusaha tersenyum, selalu berusaha terlihat kuat. Namun malam itu,
Aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kecewa. Kecewa yang sangat dalam. Kamu sudah hubungi siapa saja? Tanyaku pelan. Arman mengusap wajahnya. Lalu menjawab. Teman kantor. Teman lama. Beberapa kenalan. Aku mengangguk. Lalu keluarga? Arman langsung diam. Sangat diam. Beberapa detik kemudian dia tertawa kecil. Tawa yang pahit. Sangat pahit. Buat apa? Katanya. Mereka nggak akan peduli. Dadaku langsung sesak. Karena aku tahu. Ucapan itu lahir dari luka yang sudah terlalu lama dipendam. Aku bahkan nggak minta rumah lagi. Lanjut Arman. Aku cuma berharap suatu hari mereka melihat Naya sebagai cucu. Air mataku kembali jatuh. Karena aku tahu. Harapan itu sangat sederhana. Sangat manusiawi. Namun bahkan itu pun tidak kami dapatkan. Malam itu kami bergantian menjaga Naya. Aku tidur sebentar. Lalu Arman. Kemudian aku lagi. Dan selama itu, kami terus berdoa. Berharap putri kecil kami segera sembuh. Pagi harinya, dokter datang memeriksa kondisi Naya. Untungnya demam mulai turun. Namun ia masih harus dirawat beberapa hari. Kabar itu sedikit melegakan. Namun masalah baru muncul. Biaya rumah sakit. Jumlahnya terus bertambah. Sedangkan tabungan kami semakin menipis. Saat Arman pulang sebentar ke kontrakan untuk mengambil pakaian, aku tetap menjaga Naya di rumah sakit. Dan aku tidak tahu bahwa perjalanan singkat itu akan mengubah hidup kami selamanya. Siang hari, Arman tiba di kontrakan. Rumah kecil itu masih terlihat sama. Lembab, pengap, dan penuh ember bekas tampungan air hujan. Dia masuk ke kamar. Membuka lemari tua, lalu mengambil beberapa pakaian. Namun saat hendak menutup lemari, sebuah kotak kayu kecil jatuh dari bagian atas. Bruk! Arman mengernyit, karena dia tidak pernah melihat kotak itu sebelumnya. Saat dibuka, di dalamnya terdapat beberapa dokumen lama. Kertas-kertas yang sudah menguning, beberapa foto hitam putih, dan sebuah map tua. Awalnya Arman tidak terlalu tertarik. Dia mengira itu hanya dokumen biasa. Namun saat melihat satu nama, tangannya langsung berhenti. Karena nama yang tertulis di sana adalah nama almarhum kakeknya, Pak Mahmud. Kok bisa ada ini? Gumamnya pelan. Arman duduk. Lalu mulai membuka satu persatu dokumen tersebut. Semakin banyak yang dibaca, semakin bingung dirinya. Karena isi dokumen itu berkaitan dengan aset keluarga, tanah, rumah, dan beberapa surat yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Salah satu dokumen bahkan mencantumkan daftar properti keluarga. Dan di sana tertulis sesuatu yang membuat Arman membeku. 6 rumah. 6 rumah yang selama ini dimiliki keluarga mereka. Namun ada catatan kecil di bagian bawah. Catatan yang membuat jantung Arman langsung berdetak keras. Sangat keras. Karena tertulis, hak pengelolaan sementara diberikan kepada Pak Surya sampai ahli waris dewasa. Arman langsung mengernyit. Ahli waris? Siapa ahli waris yang dimaksud? Tangannya mulai gemetar. Lalu dia membuka dokumen berikutnya. Dan saat itulah, dia menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Sebuah surat wasiat lama. Surat yang ditandatangani almarhum kakeknya. Dan di bagian tengah dokumen itu, ada sebuah nama. Nama yang sangat dikenalnya. Nama yang membuat napasnya tercekat. Karena nama itu adalah Arman. Suamiku langsung terduduk. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia membaca ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Namun hasilnya tetap sama. Nama itu tidak berubah. Tetap namanya.
Tetap Arman. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mulai menyadari bahwa selama ini ada sesuatu yang disembunyikan keluarga. Sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang mungkin menjadi alasan mengapa dirinya selalu diperlakukan berbeda. Dan rahasia itu ternyata berkaitan langsung dengan 6 rumah yang selama ini tidak pernah boleh ia sentuh. Rahasia warisan keluarga. Dan rahasia itu ternyata berkaitan langsung dengan 6 rumah yang selama ini tidak pernah boleh ia sentuh. Tanganku gemetar saat membaca pesan dari Arman. Pesan yang dikirimnya dari kontrakan. Dina, aku menemukan sesuatu. Aku yang sedang menjaga Naya di rumah sakit, langsung merasa tidak tenang. Karena jarang sekali Arman mengirim pesan seperti itu. Apa? Balasku cepat. Namun beberapa menit berlalu. Tidak ada jawaban. Jantungku mulai berdebar. Karena aku tahu suamiku. Dia bukan orang yang mudah panik. Bukan orang yang mudah terkejut. Dan jika sampai mengirim pesan seperti itu, berarti ada sesuatu yang benar-benar besar. Sekitar setengah jam kemudian, Arman akhirnya datang ke rumah sakit. Wajahnya terlihat berbeda. Sangat berbeda. Bukan sedih. Bukan marah. Melainkan shock. Shock yang masih belum bisa dia cerna. Mas. Panggilku pelan. Ada apa? Arman duduk di sampingku. Lalu mengeluarkan sebuah map tua dari tasnya. Aku nemu ini. Katanya. Aku langsung mengernyit. Karena map itu terlihat sangat tua. Kertasnya menguning. Sudut-sudutnya mulai rusak. Seolah sudah disimpan bertahun-tahun. Apa isinya? Tanyaku. Arman menatapku. Lalu berkata pelan. Surat warisan kakek. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Warisan? Aku membuka map itu. Dan mulai membaca. Semakin ku baca, semakin aku tidak percaya. Karena isi dokumen itu jauh lebih mengejutkan daripada yang kubayangkan. Ternyata sebelum meninggal, kakek Arman memiliki sejumlah aset. Beberapa tanah, beberapa bangunan, dan 6 rumah yang selama ini selalu dibanggakan keluarga mereka. Namun yang membuatku membeku adalah bagian berikutnya. Dalam surat itu tertulis jelas bahwa sebagian aset tidak langsung diberikan kepada Pak Surya, melainkan hanya dititipkan untuk dikelola sementara. Dikelola sementara. Aku menatap Arman. Iya. Jawabnya pelan. Artinya bukan milik ayah sepenuhnya. Dadaku mulai berdebar. Karena arah pembicaraan ini semakin aneh. Semakin besar. Lalu milik siapa? Tanyaku. Arman mengusap wajahnya. Kemudian menunjuk salah satu bagian surat. Dan saat aku membaca nama yang tertulis di sana, aku langsung membeku. Benar-benar membeku. Karena nama itu adalah Arman Suryanto. Nama lengkap suamiku. Aku langsung menutup mulut. Tidak percaya. Sama sekali tidak percaya. Mas. Suaraku hampir tidak keluar. Iya. Ini namamu. Arman mengangguk. Pelan. Aku juga nggak percaya. Katanya. Kami saling menatap. Sama-sama sok. Sama-sama bingung. Sama-sama tidak tahu harus berpikir apa. Karena jika surat ini benar, berarti selama ini ada sesuatu yang disembunyikan keluarga. Sesuatu yang sangat besar. Mungkin cuma salah tulis. Kataku. Berusaha mencari penjelasan. Namun Arman langsung menggeleng. Tidak. Lalu dia mengeluarkan dokumen lain. Dokumen kedua. Dokumen ketiga. Dokumen keempat. Dan semuanya menunjukkan hal yang sama. Nama Arman muncul berulang kali. Jantungku semakin berdegup kencang. Karena sekarang semuanya mulai terlihat jelas.
Selama ini keluarga selalu melarang Arman mendekati rumah-rumah itu. Selalu berkata rumah itu bukan miliknya. Selalu berkata dia tidak berhak. Selalu berkata dia harus mandiri. Dan sekarang, dokumen ini justru menunjukkan hal yang berbeda. Sangat berbeda. Saat itulah sebuah pertanyaan muncul di kepalaku. Pertanyaan yang membuat bulu kuduku merinding. Mas. Iya. Jangan-jangan. Aku menelan ludah. Jangan-jangan selama ini mereka memang sengaja menyembunyikannya. Ruangan langsung sunyi. Karena kemungkinan itu sangat masuk akal. Terlalu masuk akal. Arman tidak menjawab. Namun dari wajahnya, aku tahu dia sedang memikirkan hal yang sama. Jika semua ini benar, maka bukan hanya soal rumah, bukan hanya soal warisan, bukan hanya soal uang. Ini soal pengkhianatan. Pengkhianatan keluarga sendiri. Saat itulah ponsel Arman berbunyi. Nomor Pak Surya. Ayahnya. Aku dan Arman saling menatap. Karena telepon itu terasa sangat aneh. Sangat kebetulan. Dengan tangan sedikit gemetar, Arman mengangkat telepon tersebut. Halo Yah. Namun setelah mendengar suara dari seberang, wajah Arman langsung berubah. Sangat berubah. Karena untuk pertama kalinya, Pak Surya berkata, Arman, ayah harus jujur tentang warisan kakekmu. Dan saat itulah kami sadar, Pak Surya ternyata mengetahui semuanya. Sejak awal, kebenaran yang disembunyikan. Dan saat itulah kami sadar, Pak Surya ternyata mengetahui semuanya. Sejak awal. Arman, ayah harus jujur tentang warisan kakekmu. Kalimat itu membuat ruangan rumah sakit terasa hening. Aku dan Arman saling menatap. Tidak ada yang berbicara. Karena kami sama-sama tahu. Apapun yang akan dikatakan Pak Surya setelah ini, akan mengubah segalanya. Yah. Suara Arman terdengar berat. Ayah tahu soal dokumen ini. Di seberang telepon terdengar helaan napas panjang. Sangat panjang. Seolah Pak Surya telah memikul beban itu selama bertahun-tahun. Ayah tahu. Jawabnya lirih. Jantungku langsung berdegup keras. Karena jawaban itu berarti satu hal. Semua dugaan kami benar. Sejak kapan? Tanya Arman. Sejak kakekmu meninggal. Tanganku langsung menggenggam erat pinggir kursi. Karena semakin lama, kebenaran ini semakin menyakitkan. Jadi selama ini ayah tahu ada nama saya di surat warisan. Iya. Jawab Pak Surya. Dan ayah diam saja. Suara Arman mulai bergetar. Bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Kecewa yang sangat dalam. Pak Surya tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Dan keheningan itu terasa sangat berat. Ayah salah. Katanya akhirnya. Sangat salah. Air mataku mulai menggenang. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar seseorang dari keluarga itu mengakui kesalahan. Namun pengakuan itu tidak menghapus luka. Tidak semudah itu. Kenapa? Tanya Arman. Kenapa ayah diam? Suara Pak Surya semakin pelan. Karena ayah pengecut. Aku langsung membeku. Begitu juga Arman. Ayah selalu kalah saat berhadapan dengan ibumu. Katanya. Dulu setelah kakek meninggal, ibumu ingin semua rumah tetap berada di bawah kendali keluarga. Lalu, tanya Arman. Awalnya ayah menolak. Tapi setiap hari kami bertengkar. Setiap hari. Dadaku semakin sesak. Karena perlahan-lahan gambaran masa lalu mulai terbentuk. Ternyata sejak awal, masalah ini bukan sekadar soal rumah. Bukan sekadar soal uang. Melainkan soal keserakahan.
kakekmu sangat menyayangimu. Lanjut Pak Surya. Sebelum meninggal beliau bilang, Arman anak yang baik, jangan biarkan haknya hilang. Air mata Arman langsung jatuh. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat suamiku menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Karena selama ini, dia selalu merasa tidak dianggap, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak pernah cukup. Dan sekarang dia baru tahu, ternyata ada seseorang yang dulu sangat menghargainya, sangat mencintainya. Kakek bilang begitu? Tanya Arman dengan suara pecah. Iya. Jawab Pak Surya. Dan ayah gagal menjaga amanat itu. Ruangan kembali hening. Sangat hening. Sementara Naya tertidur di ranjang rumah sakit. Tidak tahu bahwa hidup orang tuanya sedang berubah. Tidak tahu bahwa sebuah rahasia keluarga akhirnya terbongkar. Ayah. Kata Arman pelan. Jadi selama ini, rumah-rumah itu sebenarnya bukan sepenuhnya milik keluarga. Pak Surya menghela napas panjang. Sebagian memang milik keluarga. Tapi satu rumah warisan yang kosong itu adalah bagian yang dititipkan untukmu. Darahku langsung terasa dingin. Karena inilah jawabannya. Inilah alasan semuanya. Rumah kosong yang selama ini tidak boleh ditempati Arman, ternyata justru rumah yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Aku langsung menutup mulut. Karena rasa marah mulai muncul. Sangat besar. Bayangkan saja. Kami tinggal di kontrakan bocor. Bayiku sakit. Kami kesulitan membayar rumah sakit. Sementara ada rumah kosong yang seharusnya bisa menjadi tempat tinggal kami. Dan selama ini, kami dijauhkan dari rumah itu. Karena seseorang tidak ingin kami mengetahui kebenarannya. Apakah ibu tahu? Tanya Arman. Pak Surya kembali diam. Dan diamnya kali ini sudah cukup menjadi jawaban. Iya. Jawabnya akhirnya. Ibumu tahu. Jantungku langsung berdegup keras. Karena sekarang semuanya jelas. Sangat jelas. Bu Yanti bukan tidak tahu. Bukan tidak sengaja. Bukan salah paham. Beliau tahu. Sejak awal. Dan fakta itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Saat itulah Arman berdiri. Wajahnya berubah. Bukan lagi wajah seorang anak yang terluka. Bukan lagi wajah seorang pria yang terus mengalah. Melainkan wajah seseorang yang akhirnya mengetahui kebenaran. Aku mau lihat semua dokumennya. Katanya tegas. Aku mau tahu semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda dalam diri suamiku. Keberanian. Keberanian yang selama ini tertutup oleh rasa hormat dan kesabaran. Namun kami belum tahu bahwa ketika kami mulai mencari keadilan, seseorang akan berusaha menghentikan kami. Dan orang itu adalah Bu Yanti sendiri. Aku diusir saat meminta keadilan. Dan orang itu adalah Bu Yanti sendiri. Setelah telepon dari Pak Surya berakhir, aku dan Arman duduk dalam diam. Tidak ada yang berbicara. Karena apa yang baru kami dengar terlalu besar, terlalu mengejutkan, dan terlalu menyakitkan. Selama ini kami hidup susah. Tinggal di kontrakan bocor. Kesulitan membayar rumah sakit. Bahkan harus menghitung uang untuk membeli susu anak. Sementara ada rumah kosong. Rumah yang ternyata berkaitan dengan hak Arman sendiri. Dan yang paling membuatku marah, bukan karena rumah itu, melainkan karena kebohongan yang berlangsung bertahun-tahun. Malam itu Arman tidak banyak bicara. Namun aku bisa melihat perubahan di matanya. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang pasrah. Tidak lagi terlihat seperti anak yang selalu mengalah. Untuk pertama kalinya, dia terlihat ingin memperjuangkan sesuatu. Keesokan paginya, kondisi Naya mulai membaik. Demamnya turun.
Dan dokter mengatakan kemungkinan besar dia boleh pulang dalam 2 hari. Kabar itu membuatku sedikit lega. Namun masalah lain masih menggantung. Masalah keluarga, masalah warisan, dan masalah ketidakadilan yang selama ini kami alami. Mas, kataku saat kami duduk di ruang perawatan. Ibu harus tahu kalau kita sudah tahu semuanya. Arman menghela napas panjang. Aku juga berpikir begitu. Lalu, aku mau bicara baik-baik. Jawabnya, aku nggak mau ribut. Aku tersenyum pahit. Karena itu memang Arman. Bahkan setelah semua yang terjadi, dia masih ingin menyelesaikannya dengan baik. Namun aku tidak tahu bahwa keluarga itu sudah lebih dulu mempersiapkan sesuatu. Siang harinya, aku datang ke rumah mertua, sendirian. Karena Arman harus mengurus administrasi rumah sakit. Aku membawa salinan dokumen yang ditemukan Arman. Dan satu tujuan, mencari penjelasan. Saat tiba, Bu Yanti sedang duduk di ruang tamu bersama Mira. Melihatku datang. Wajah mereka langsung berubah. Ada apa lagi? Tanya Bu Yanti dingin. Aku menarik napas panjang. Lalu duduk. Saya cuma mau bicara baik-baik, kataku. Namun Bu Yanti langsung mendengus. Kalau soal rumah lagi, nggak usah. Dadaku mulai panas. Namun aku tetap berusaha tenang. Bukan soal rumah, Bu. Jawabku. Ini soal kebenaran. Untuk pertama kalinya, wajah Bu Yanti terlihat sedikit tegang. Sangat sedikit. Namun aku menangkapnya. Aku lalu mengeluarkan dokumen dari tas dan meletakkannya di meja. Begitu melihat dokumen itu, wajah Bu Yanti langsung pucat. Sangat pucat. Karena beliau mengenali dokumen tersebut. Aku tahu. Dari tatapannya. Dari mana kamu dapat ini? Tanyanya cepat. Aku tidak menjawab. Sebaliknya aku balik bertanya. Benar atau tidak, Bu? Ruangan langsung hening. Mira terlihat bingung. Karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sedangkan Bu Yanti terus menatap dokumen itu. Beberapa detik berlalu. Sangat lama. Namun akhirnya, beliau berkata sesuatu yang membuat darahku mendidih. Itu bukan urusanmu. Aku langsung membeku. Karena setelah semua yang terjadi, setelah semua penderitaan kami, jawaban itu yang diberikan, bagaimana bisa bukan urusan saya? Suaraku mulai bergetar. Arman adalah suami saya. Dan selama ini kami hidup susah. Naya sampai sakit. Sementara rumah itu kosong. Untuk pertama kalinya, nada suaraku meninggi. Namun Bu Yanti justru berdiri. Lalu menunjuk pintu. Keluar. Aku membeku. Apa? Keluar dari rumah saya. Bentaknya. Mira juga ikut berdiri. Iya. Katanya. Jangan bikin masalah. Dadaku langsung sesak. Sangat sesak. Karena ternyata benar. Mereka tidak pernah berniat menjelaskan. Tidak pernah berniat jujur. Mereka hanya ingin aku diam. Diam seperti selama ini. Namun kali ini berbeda. Sangat berbeda. Karena aku sudah terlalu lelah. Terlalu sering dihina. Terlalu sering dipermalukan. Apa ibu nggak malu? Tanyaku. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan seketika suasana menjadi lebih panas. Malu. Teriak Bu Yanti. Kamu yang harusnya malu. Menantu miskin datang menuntut rumah. Kalimat itu menghantamku seperti tamparan. Menantu miskin. Itulah cara beliau melihatku selama ini. Bukan sebagai keluarga. Bukan sebagai ibu dari cucunya. Bukan sebagai istri anaknya. Melainkan hanya menantu miskin. Air mataku hampir jatuh.
Namun kali ini aku menahannya. Aku berdiri, mengambil kembali dokumen itu, lalu menatap Bu Yanti tepat di matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berkata dengan tegas, "Baik Bu. Saya nggak akan datang lagi meminta bantuan. Saya juga nggak akan datang meminta belas kasihan. Tapi suatu hari nanti, Ibu akan menyesal telah memperlakukan kami seperti ini." Ruangan langsung hening, karena bahkan aku sendiri tidak pernah berbicara setegas itu sebelumnya. Lalu aku berbalik, keluar dari rumah besar itu, tanpa menoleh lagi. Dan saat itulah aku mengambil keputusan. Keputusan yang mengubah hidup kami. Mulai hari itu, aku dan Arman tidak akan meminta apapun lagi. Tidak rumah, tidak uang, tidak bantuan, tidak apa-apa. Kami akan membangun hidup kami sendiri. Dan tanpa kami sadari, keputusan itu akan menjadi awal dari keberhasilan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Langkah pertama kami. Dan tanpa kami sadari, keputusan itu akan menjadi awal dari keberhasilan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah mertua, aku tidak menangis. Aneh memang. Biasanya setiap kali dihina Bu Yanti, setiap kali dipermalukan keluarganya, aku selalu menangis. Namun hari itu berbeda, sangat berbeda. Karena untuk pertama kalinya, hatiku terasa kosong, benar-benar kosong. Seolah semua harapan yang selama ini kusimpan terhadap keluarga itu akhirnya mati. Saat tiba di rumah sakit, Arman langsung berdiri saat melihatku masuk. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. Senyum yang sangat pahit. "Mereka nggak mau jujur," kataku. Wajah Arman langsung berubah. Namun dia tidak terlihat terkejut. Seolah sudah menduga semuanya. "Lalu?" tanyanya lagi. "Mereka mengusirku." Ruangan langsung sunyi. Aku bisa melihat rahang Arman mengeras. Sangat keras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan yang selama ini dia sembunyikan. "Maaf," katanya pelan. Aku langsung menggeleng. "Jangan minta maaf. Bukan kamu yang salah." Air mata mulai menggenang di mataku. "Mulai hari ini," kataku, "kita berhenti berharap pada mereka." Arman terdiam, lalu perlahan mengangguk. "Iya," jawabnya, "mulai hari ini." Dan keputusan itu menjadi titik balik hidup kami. 2 hari kemudian, Naya akhirnya diperbolehkan pulang. Aku memeluk putri kecilku erat, sangat erat, karena selama beberapa hari itu, aku hidup dalam ketakutan. Takut kehilangannya, takut terjadi sesuatu. Namun sekarang, dia sudah tersenyum lagi, sudah tertawa lagi. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Saat kembali ke kontrakan, aku melihat atap yang masih bocor, dinding yang lembab, dan ruangan sempit yang selama ini kami tempati. Namun anehnya, aku tidak lagi merasa sedih. Karena sekarang aku memiliki tujuan. Aku ingin keluar dari tempat ini. Dengan usahaku sendiri. Malam itu, aku dan Arman duduk di lantai. Naya tertidur di antara kami. "Mas." "Iya. Kita harus mulai sesuatu." Arman mengangguk. Aku juga kepikiran. "Apa?" "Aku mau buka usaha." Aku langsung menatapnya. "Usaha apa?" Arman tersenyum kecil. "Aku sudah lama punya ide. Aku cuma nggak pernah berani mulai." Untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat semangat di matanya. Semangat yang hampir hilang karena terlalu sering diremehkan. "Aku bisa bantu," kataku. Dan itulah awal semuanya. Kami mulai dari hal yang sangat kecil.
Sangat kecil. Aku membuat gorengan dan aneka camilan dari rumah. Arman menjualnya ke warung-warung sepulang kerja. Keuntungan hari pertama, hanya Rp50.000. Hari kedua, Rp70.000. Hari ketiga, Rp100.000. Tidak besar, namun cukup membuat kami tersenyum. Karena itu hasil kerja kami sendiri. Bukan belas kasihan. Bukan bantuan. Bukan pemberian siapapun. Minggu demi minggu berlalu. Dan sesuatu mulai berubah. Warung yang membeli dagangan kami bertambah. Pelanggan mulai mencari produk kami. Bahkan beberapa toko kecil mulai memesan dalam jumlah lebih banyak. Aku dan Arman sampai sering tidur larut malam. Memasak. Mengemas. Menghitung pesanan. Dan meski lelah, kami bahagia. Sangat bahagia. Karena akhirnya kami memiliki harapan. Suatu malam, saat sedang menghitung pemasukan, Arman tiba-tiba tersenyum. Aku baru sadar. Katanya, sadar apa? Sudah 2 minggu aku nggak memikirkan rumah keluarga. Aku tertawa kecil. Karena aku juga baru menyadarinya. Luka itu memang belum hilang. Namun perlahan mulai sembuh. Karena sekarang kami sibuk membangun masa depan. Bukan sibuk meratapi masa lalu. Namun yang tidak kami tahu, di saat kami mulai bangkit, seseorang sedang memperhatikan perubahan hidup kami. Seseorang yang selama ini menganggap kami gagal. Dan ketika mereka mengetahui dari mana uang itu berasal, mereka akan terkejut. Sangat terkejut. Karena langkah kecil yang kami mulai dari kontrakan bocor itu, akan berkembang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Keberhasilan yang membuat mereka terkejut. Karena langkah kecil yang kami mulai dari kontrakan bocor itu, akan berkembang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Waktu berlalu begitu cepat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan tanpa kami sadari, usaha kecil yang dulu hanya berawal dari beberapa bungkus gorengan mulai berubah. Pelanggan semakin banyak. Pesanan semakin besar. Dan penghasilan kami perlahan meningkat. Aku masih ingat hari ketika seorang pemilik minimarket kecil datang ke kontrakan kami. Bu Dina. Iya Pak. Saya mau pesan 1.000 bungkus untuk acara kantor. Aku sampai mengira salah dengar. 1.000 bungkus? Selama ini pesanan terbesar kami hanya 200 bungkus. Dan sekarang, angkanya 5 kali lipat. Setelah pria itu pergi, aku langsung menoleh ke Arman. Mas. Iya. Kita nggak salah dengarkan. Arman tertawa. Tawa yang sudah lama tidak kudengar. Tawa yang lahir dari kebahagiaan. Bukan kepedihan. Enggak. Katanya. Ini nyata. Malam itu kami bekerja sampai dini hari. Menggoreng. Mengemas. Menempel label. Dan meski badan pegal, hati kami penuh semangat. Karena akhirnya, kerja keras mulai menunjukkan hasil. Beberapa minggu kemudian, kami menyewa 1 kios kecil. Tidak besar. Bahkan sangat sederhana. Namun bagi kami, itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saat pertama kali membuka rolling door kios itu, aku sampai menangis. Bukan karena bangunannya, bukan karena ukurannya, tapi karena perjuangan yang membawaku sampai ke sana. Aku teringat malam-malam ketika atap kontrakan bocor. Aku teringat saat Naya sakit. Aku teringat saat dihina. Dan sekarang, kami mulai bangkit. Namun keberhasilan kecil itu ternyata mulai menarik perhatian orang lain. Suatu siang, Bu Rina datang ke kios. Dengan wajah penuh semangat. Dina. Panggilnya. Iya Bu. Kemarin saya lihat Bu Yanti di pasar. Jantungku langsung berdetak sedikit lebih cepat. Lalu, Bu Rina tertawa kecil. Beliau tanya soal usahamu.
Aku langsung terdiam. Karena selama ini, Bu Yanti tidak pernah tertarik dengan hidup kami. Tidak pernah. Beliau tanya apa? Tanya kenapa sekarang kalian kelihatan sibuk terus. Aku tersenyum tipis. Karena untuk pertama kalinya, keluarga itu mulai memperhatikan kami. Bukan karena peduli, tapi karena penasaran. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran itu semakin besar. Karena tanpa sengaja, Riko melihat Arman sedang mengantar pesanan ke sebuah hotel. Awalnya dia mengira Arman hanya bekerja biasa. Namun saat melihat jumlah barang yang dibawa, dia mulai curiga. Malamnya, Riko langsung bercerita kepada keluarganya. Kayaknya usaha Arman maju. Katanya, Bu Yanti langsung mendengus. Ah, paling juga biasa. Namun Riko menggeleng. Enggak pesanannya banyak. Mira ikut menyela. Aku juga lihat postingan produknya. Followersnya sudah ribuan. Untuk pertama kalinya, wajah Bu Yanti berubah. Sedikit, namun cukup terlihat. Karena selama ini, beliau selalu yakin kami akan gagal. Selalu yakin. Namun kenyataannya, kami justru berkembang. Sementara itu, di kontrakan, aku dan Arman sedang menghitung pemasukan bulanan. Saat melihat angka di buku catatan, aku sampai menutup mulut. Mas. Suaraku bergetar. Kenapa? Penghasilan kita bulan ini lebih besar dari gajimu. Arman langsung membeku. Kemudian mengambil buku itu. Membacanya ulang. Dan beberapa detik kemudian, matanya mulai berkaca-kaca. Karena untuk pertama kalinya, kami merasakan hasil dari perjuangan kami sendiri. Alhamdulillah. Bisiknya. Aku mengangguk. Air mataku ikut jatuh. Namun kebahagiaan itu ternyata baru permulaan. Karena beberapa hari kemudian, saat Arman kembali memeriksa dokumen warisan milik kakeknya, dia menemukan satu surat yang selama ini terlewat. Satu surat yang bisa mengubah seluruh cerita. Satu surat yang akhirnya membuktikan bahwa salah satu rumah yang selama ini dilarang untuk kami tempati, ternyata memang memiliki hubungan langsung dengan hak Arman. Dan ketika surat itu sampai ke tangan keluarga, dunia mereka akan terguncang. Rahasia terbongkar. Dan ketika surat itu sampai ke tangan keluarga, dunia mereka akan terguncang. Malam itu hujan turun pelan. Aku sedang menidurkan Naya. Sedangkan Arman duduk di meja kecil dekat jendela. Dokumen-dokumen warisan masih berserakan di depannya. Sudah beberapa minggu dia mempelajarinya. Membaca ulang. Mencocokkan tanggal. Mencocokkan nama. Mencari kebenaran yang selama ini disembunyikan. Awalnya aku mengira semua sudah jelas. Nama Arman ada dalam surat warisan. Rumah kosong itu berkaitan dengannya. Namun ternyata, masih ada satu bagian yang belum kami pahami. Mas. Panggilku. Iya. Sudahlah. Kamu capek. Arman menggeleng. Aku cuma mau memastikan semuanya. Aku tersenyum kecil. Karena aku tahu, setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakjelasan, dia akhirnya ingin mendapatkan jawaban. Saat itulah, sebuah amplop tua terjatuh dari sela-sela map. Bro, Arman langsung mengernyit. Karena dia belum pernah melihat amplop itu sebelumnya. Warnanya sudah kusam. Bagian pinggirnya mulai robek. Dan di depannya tertulis tulisan tangan yang hampir pudar. Untuk Arman. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena nama itu jelas. Sangat jelas. Mas. Kataku pelan. Arman tidak menjawab. Dia perlahan membuka amplop tersebut. Dan beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah. Sangat berubah.
Ada apa? Tanyaku. Arman menyerahkan surat itu kepadaku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mulai membaca. Dan semakin jauh aku membaca, semakin sulit aku bernapas. Karena surat itu ternyata ditulis langsung oleh kakeknya sebelum meninggal. Di dalam surat tersebut tertulis, jika suatu hari Arman membaca surat ini, berarti waktunya telah tiba. Tanganku langsung bergetar. Karena kalimat itu terasa seperti pesan yang sengaja ditinggalkan untuk masa depan. Aku melanjutkan membaca. Kepada cucuku Arman. Rumah di Jalan Merdeka bukan untuk dijual. Bukan untuk disewakan. Rumah itu aku siapkan untukmu. Air mataku langsung jatuh. Karena akhirnya, semuanya menjadi jelas. Rumah kosong yang selama ini tidak boleh disentuh Arman, memang disiapkan untuk dirinya. Sejak awal. Namun surat itu belum selesai. Dan bagian berikutnya jauh lebih mengejutkan. Kuharap keluargamu menghormati keputusanku. Karena rumah itu adalah bagian dari hakmu. Jantungku berdetak semakin kencang. Hak. Kakeknya sendiri menulis kata itu. Bukan hadiah, bukan belas kasihan, bukan pinjaman, melainkan hak. Saat itulah Arman menunduk, lalu menangis. Aku langsung memegang tangannya, karena aku tahu apa yang sedang dia rasakan. Selama bertahun-tahun, dia merasa tidak berharga, tidak dianggap, tidak memiliki apa-apa. Padahal ternyata, seseorang sudah memikirkan masa depannya sejak lama. Kenapa kakek nggak bilang langsung? Bisiknya. Aku tidak bisa menjawab. Karena aku sendiri ikut menangis. Keesokan harinya, Arman menemui seorang pengacara yang direkomendasikan temannya. Semua dokumen diperiksa. Semua surat diperiksa. Dan hasilnya membuat kami terdiam. Dokumen ini sah. Kata pengacara itu, surat wasiat ini juga sah. Aku langsung menutup mulut. Karena sekarang tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi dugaan. Tidak ada lagi kemungkinan. Kebenaran akhirnya berdiri di depan kami. Rumah itu memang berkaitan dengan hak Arman. Dan lebih mengejutkan lagi, status rumah tersebut ternyata belum pernah dialihkan kepada siapapun. Artinya, selama ini rumah itu memang sengaja dibiarkan kosong. Saat kabar itu sampai ke telinga Pak Surya, beliau langsung datang menemui kami. Wajahnya terlihat sangat sedih. Maafkan ayah, katanya. Seharusnya ayah menghentikan semua ini sejak dulu. Aku bisa melihat penyesalan yang tulus di matanya. Namun tidak semua orang bereaksi seperti Pak Surya. Karena ketika Bu Yanti mengetahui surat itu, beliau langsung shock. Benar-benar shock. Untuk pertama kalinya, wanita yang selama ini selalu merasa benar itu kehilangan kata-kata. Dan yang lebih mengejutkan, malam itu juga, beliau datang ke kontrakan kami. Bukan untuk marah, bukan untuk menghina, melainkan dengan wajah yang sangat berbeda dari biasanya. Namun kami belum tahu bahwa kedatangannya kali ini bukan karena menyesal, melainkan karena sebuah masalah besar sedang menghantam keluarganya. Orang yang dulu menghina datang meminta tolong. Namun kami belum tahu bahwa kedatangannya kali ini bukan karena menyesal, melainkan karena sebuah masalah besar sedang menghantam keluarganya. Malam itu hampir pukul 9. Aku baru saja selesai mengemas pesanan untuk esok pagi. Naya sudah tertidur. Arman sedang memeriksa laporan penjualan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana di kontrakan terasa damai. Meski masih sempit. Meski atapnya masih beberapa kali bocor. Namun sekarang kami memiliki harapan. Dan itu membuat semuanya terasa lebih ringan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Aku dan Arman saling menatap.
karena malam sudah cukup larut. Jarang ada tamu datang pada jam seperti itu. Siapa ya? Bisikku. Arman berdiri, lalu berjalan menuju pintu. Saat pintu terbuka, aku langsung membeku. Karena yang berdiri di sana adalah Bu Yanti. Dan di sampingnya, Pak Surya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sangat berbeda. Biasanya Bu Yanti selalu tampil rapi. Selalu percaya diri. Selalu terlihat seperti orang yang mengendalikan keadaan. Tapi malam itu, wajahnya pucat. Matanya sembab. Dan tubuhnya terlihat lemas. Bu. Kataku pelan. Bu Yanti tidak langsung menjawab. Beliau hanya menatapku. Lalu menatap Naya yang sedang tidur di dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu di wajahnya. Boleh masuk? Tanyanya lirih. Aku langsung menoleh ke Arman. Arman terdiam beberapa saat. Lalu mengangguk. Masuklah. Mereka masuk. Duduk di ruang tamu kecil kami. Ruang tamu yang bahkan lebih kecil dari dapur rumah mereka. Dan entah kenapa, pemandangan itu terasa sangat aneh. Dulu kami yang datang ke rumah mereka. Meminta bantuan. Meminta pengertian. Meminta kesempatan. Sekarang, mereka yang datang ke kontrakan kami. Namun aku belum tahu alasannya. Beberapa menit berlalu. Tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Pak Surya memecah keheningan. Arman. Iya ya. Ayah mau minta maaf. Arman menunduk. Sedangkan Bu Yanti masih diam. Dan diamnya justru membuat suasana semakin berat. Ayah salah. Lanjut Pak Surya. Ayah terlalu lama membiarkan semuanya terjadi. Arman menghela napas panjang. Namun tidak menjawab. Karena luka itu belum sembuh. Belum. Saat itulah Bu Yanti akhirnya bicara. Suaranya kecil. Sangat kecil. Hampir tidak seperti dirinya. Arman. Iya Bu. Mama butuh bantuan. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena aku tidak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulutnya. Butuh bantuan. Kalimat yang dulu tidak pernah diberikan kepada kami. Kini justru datang dari dirinya sendiri. Ada apa Bu? Tanya Arman. Bu Yanti langsung menunduk. Lalu air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat wanita itu menangis. Benar-benar menangis. Dimas punya masalah. Katanya. Aku langsung terdiam. Karena nama itu sudah lama tidak kudengar. Masalah apa? Tanya Arman. Pak Surya menjawab pelan. Usaha yang dia jalankan bangkrut. Aku langsung membeku. Karena selama ini, Dimas selalu dipuji. Selalu dianggap paling hebat. Selalu dianggap paling sukses. Namun ternyata, keadaannya berbalik. Dia punya banyak utang. Lanjut Pak Surya. Jumlahnya besar. Ruangan langsung sunyi. Aku bisa melihat wajah Bu Yanti semakin pucat. Mama sudah coba jual beberapa aset. Katanya. Tapi belum cukup. Aku mulai memahami arah pembicaraan ini. Dan jujur. Dadaku mulai terasa panas. Karena aku teringat sesuatu. Saat Naya sakit. Saat kami tidak punya uang. Saat kami kesulitan membayar rumah sakit. Tidak ada yang membantu. Tidak ada. Namun sekarang. Saat mereka yang kesulitan. Mereka datang kepada kami. Ironis sekali. Mama tahu Mama salah. Suara Bu Yanti pecah. Mama tahu Mama jahat sama kalian. Air matanya semakin deras. Tapi tolong bantu adikmu. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Karena inilah momen yang selama ini tidak pernah kami bayangkan. Orang yang dulu menghina kami. Orang yang dulu mengusir kami.
Orang yang dulu membiarkan cucunya sakit di kontrakan bocor, kini duduk di depan kami, meminta pertolongan. Aku menoleh ke arah Arman, dan aku bisa melihat konflik besar di wajahnya. Di satu sisi, itu keluarganya. Di sisi lain, mereka telah melukai kami begitu dalam. Lalu Arman menatap ibunya. Lama, sangat lama. Dan jawaban yang keluar dari mulutnya membuat semua orang terdiam. Karena dia berkata, sebelum saya memutuskan membantu atau tidak, ada satu hal yang harus Mama dengar terlebih dahulu. Dan kalimat berikutnya akan membuat Bu Yanti menangis lebih keras dari sebelumnya. Tangis penyesalan. Dan kalimat berikutnya akan membuat Bu Yanti menangis lebih keras dari sebelumnya. Sebelum saya memutuskan membantu atau tidak, ada satu hal yang harus Mama dengar terlebih dahulu. Ruangan langsung hening. Sangat hening. Bahkan suara kipas angin tua di ruang tamu terdengar jelas. Bu Yanti menatap Arman. Matanya sudah merah karena menangis. Sedangkan aku duduk di samping suamiku, menggenggam tangannya pelan. Karena aku tahu, apa yang akan dia katakan bukanlah kemarahan, melainkan luka yang selama ini dipendam. Mama. Suara Arman tenang. Namun justru itulah yang membuat suasana terasa lebih berat. Selama ini, apa Mama pernah berpikir bagaimana hidup kami? Bu Yanti langsung menunduk. Apa Mama pernah bertanya apakah Naya cukup makan? Air mata mulai jatuh lagi dari matanya. Apa Mama pernah bertanya apakah kontrakan kami bocor? Bu Yanti menggigit bibirnya, namun tidak menjawab. Apa Mama pernah bertanya bagaimana rasanya saat anak kami dirawat di rumah sakit? Tangis Bu Yanti pecah, karena setiap pertanyaan itu seperti pisau, membuka semua kesalahan yang selama ini ia abaikan. Aku nggak marah karena rumah. Lanjut Arman. Aku nggak marah karena warisan. Aku marah karena Mama memperlakukan kami seperti orang asing. Dadaku langsung sesak. Karena itulah kenyataannya. Bukan rumah yang paling menyakitkan. Bukan uang. Melainkan perasaan tidak dianggap sebagai keluarga. Mama tahu nggak? Suara Arman mulai bergetar. Waktu Naya sakit, aku sempat bingung harus bayar rumah sakit pakai apa. Bu Yanti langsung menangis lebih keras. Aku sampai pinjam uang kemana-mana. Tapi aku nggak berani datang ke rumah Mama. Karena aku sudah tahu jawabannya. Aku melihat Pak Surya menunduk. Matanya juga mulai berkaca-kaca. Karena beliau tahu, semua yang dikatakan Arman adalah kenyataan. Saat itulah, Bu Yanti tiba-tiba berdiri, lalu berjalan mendekati Arman. Dan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Beliau berlutut, tepat di depan anaknya sendiri. Maafkan Mama. Tangisnya pecah. Maafkan Mama, Nak. Aku langsung membeku. Begitu juga Arman. Karena selama bertahun-tahun, Bu Yanti selalu menjadi sosok yang keras. Selalu merasa paling benar. Dan tidak pernah mau mengalah. Namun malam itu, semua kesombongan itu runtuh. Saya ibu yang gagal. Katanya sambil menangis. Saya terlalu membanggakan Dimas. Saya terlalu membeda-bedakan anak. Saya terlalu buta. Ruangan dipenuhi suara tangis. Bahkan aku sendiri tidak mampu menahan air mata. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Bukan penyesalan karena kehilangan rumah. Bukan karena warisan. Melainkan karena menyadari kesalahan sebagai seorang ibu. Mama nggak minta rumah. Katanya, Mama nggak minta warisan. Mama cuma minta maaf. Dan kalimat berikutnya membuatku ikut menangis. Mama takut kehilangan kamu.
Arman langsung menutup wajahnya. Karena sekuat apapun dirinya, dia tetap seorang anak. Anak yang selama ini hanya ingin dicintai. Anak yang selama ini hanya ingin dianggap. Beberapa menit berlalu. Tidak ada yang berbicara. Karena semua orang sedang berjuang melawan emosinya masing-masing. Lalu akhirnya, Arman berdiri. Kemudian membantu ibunya bangkit. "Mama," katanya pelan. "Saya sudah memaafkan Mama." Bu Yanti langsung menangis lagi. Namun Arman belum selesai. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Ruangan kembali hening. Karena kalimat itu sangat benar. Sangat jujur. Luka itu masih ada. Dan butuh waktu untuk sembuh. Bu Yanti mengangguk. Karena kali ini, beliau mengerti. Sangat mengerti. Namun yang tidak diketahui siapapun, malam itu aku sudah mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang akan membuat keluarga itu terkejut. Karena aku tidak ingin membalas dendam. Tidak. Aku ingin memberikan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada kemarahan. Pelajaran yang akan membuat mereka memahami arti keluarga yang sebenarnya. Dan keputusan itulah yang akan mengubah segalanya. Balasan yang tidak mereka sangka. Dan keputusan itulah yang akan mengubah segalanya. Malam setelah Bu Yanti menangis dan meminta maaf, aku tidak bisa tidur. Bukan karena marah. Bukan karena dendam. Melainkan karena terus memikirkan satu hal. Keluarga. Selama ini aku selalu membayangkan jika suatu hari kami berhasil, aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah. Aku akan membuktikan bahwa kami bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Dan memang, hari itu akhirnya datang. Namun saat melihat Bu Yanti menangis, entah kenapa kemarahanku perlahan hilang. Yang tersisa hanya rasa lelah. Lelah menyimpan luka. Lelah menyimpan kebencian. Lelah mengingat semua penghinaan. Pagi harinya, aku sedang menyiapkan pesanan. Saat Arman menghampiriku. "Kamu lagi mikir apa?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. Lagi mikir balasan. Arman langsung mengernyit. Balasan. Aku mengangguk. Iya. Dan beberapa detik kemudian, aku melihat Arman mulai khawatir. Karena mungkin dia mengira aku ingin membalas dendam. Namun aku langsung menggenggam tangannya. "Tenang," kataku. "Aku nggak mau balas dendam." Arman terlihat lega. Lalu, aku tersenyum. Aku mau kasih pelajaran. Sore itu, aku dan Arman pergi menemui Pak Surya dan Bu Yanti. Mereka terlihat gugup saat melihat kami datang. Terutama Bu Yanti. Karena mungkin beliau masih takut ditolak. "Dina," katanya pelan. Aku mengangguk. Lalu duduk. "Ada yang mau saya bicarakan." Ruangan langsung hening. "Apa?" tanya Pak Surya. Aku menarik napas panjang. Kemudian mengeluarkan sebuah map. Map yang berisi rencana usahaku dan Arman. "Apa itu?" tanya Bu Yanti. Aku tersenyum. Kesempatan. Mereka saling berpandangan. Tidak mengerti. Lalu aku mulai menjelaskan. Usaha kami berkembang lebih cepat dari yang kami kira. Pesanan semakin banyak. Kios kami mulai kewalahan melayani pelanggan. Dan kami membutuhkan tempat produksi yang lebih besar. Saat itulah aku mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Kami ingin menggunakan rumah kosong di Jalan Merdeka. Bu Yanti langsung membeku. Begitu juga Pak Surya. Karena mereka tahu rumah mana yang kumaksud. Rumah yang selama ini menjadi sumber konflik. Rumah yang selama ini disembunyikan. Rumah yang selama ini tidak boleh kami sentuh. Kami tidak akan menjualnya. Kataku. Kami tidak akan menyewakannya. Kami akan menjadikannya tempat usaha keluarga.
Air mata langsung muncul di mata Pak Surya. Karena beliau tidak menyangka. Setelah semua yang terjadi, aku masih memikirkan keluarga. Sedangkan Bu Yanti menunduk. Tangannya gemetar. Kenapa? Tanyanya lirih. Setelah semua yang Mama lakukan, kenapa kamu masih mau bantu? Aku tersenyum kecil. Karena pertanyaan itu sudah kupikirkan semalaman. Karena saya nggak mau Naya tumbuh dengan kebencian. Ruangan langsung sunyi. Saya ingin anak saya melihat bahwa memaafkan itu lebih kuat daripada membalas. Air mata Bu Yanti langsung jatuh. Tanpa bisa dihentikan. Dan untuk pertama kalinya, beliau menangis bukan karena takut. Bukan karena kehilangan. Melainkan karena tersentuh. Namun kejutan terbesar belum selesai. Karena aku kemudian menoleh ke arah Dimas. Yang sejak tadi hanya diam. Dimas. Iya Mbak. Kamu masih punya utang. Dimas langsung menunduk. Malu saya. Katanya pelan. Aku menggeleng. Mulai minggu depan, kamu kerja sama kami. Dimas langsung mengangkat kepala. So, begitu juga semua orang di ruangan itu. Apa? Kamu dengar benar. Kataku, kalau mau memperbaiki hidup, mulai dari kerja. Bukan dari minta bantuan. Air mata Dimas langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya, ada orang yang memberinya kesempatan. Bukan uang, bukan belas kasihan, melainkan kesempatan untuk berubah. Saat itulah aku melihat wajah Bu Yanti. Wajah yang penuh penyesalan. Karena akhirnya beliau sadar. Orang yang dulu dianggap tidak berguna, justru menjadi orang yang menyelamatkan keluarganya. Dan pelajaran itu jauh lebih menyakitkan daripada balas dendam apapun. Karena sekarang, mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa orang yang pernah mereka hina, memiliki hati yang jauh lebih besar daripada mereka. Akhir yang mengharukan. Karena sekarang, mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa orang yang pernah mereka hina, memiliki hati yang jauh lebih besar daripada mereka. Ruangan itu hening. Sangat hening. Tidak ada yang berbicara. Karena semua orang masih terkejut dengan keputusan yang baru saja kuambil. Termasuk Dimas. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mbak. Suaranya bergetar. Setelah semua yang saya lakukan, kenapa Mbak masih mau kasih kesempatan? Aku tersenyum kecil, lalu menatapnya. Karena jujur saja, aku juga pernah membenci pria itu. Aku pernah menangis karena ucapan-ucapannya. Aku pernah sakit hati karena perlakuannya. Aku pernah berharap dia merasakan apa yang kurasakan. Namun sekarang, aku sadar satu hal. Membalas keburukan dengan keburukan tidak akan memperbaiki apapun. Dimas. Kataku pelan. Kesalahan terbesar seseorang bukan saat dia jatuh, tapi saat dia menolak bangkit. Air mata Dimas langsung jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia terlihat benar-benar menyesal. Saya akan berubah. Katanya. Saya janji. Aku mengangguk. Kalau begitu buktikan. Hari itu menjadi awal perubahan besar bagi keluarga kami. Beberapa bulan kemudian, rumah di Jalan Merdeka akhirnya direnovasi. Bukan untuk dijual, bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk menjadi pusat produksi usaha keluarga kami. Rumah yang dulu menjadi sumber konflik, kini menjadi sumber rezeki. Aku masih ingat hari pertama kami membuka tempat produksi baru. Puluhan karyawan datang. Pesanan terus masuk. Mesin produksi mulai beroperasi. Dan di depan bangunan itu berdiri sebuah papan sederhana. Usaha keluarga Naya Food. Saat melihat papan itu, air mataku langsung jatuh.
Karena aku teringat masa lalu. Masa ketika aku menggendong Naya di kontrakan bocor. Masa ketika kami tidak punya uang untuk rumah sakit. Masa ketika kami dipandang rendah. Dan sekarang, semuanya terasa seperti mimpi. Namun kebahagiaan terbesar bukanlah usaha yang berkembang. Bukan juga penghasilan yang meningkat. Melainkan perubahan dalam keluarga kami. Dimas benar-benar berubah. Dia bekerja paling awal, pulang paling akhir. Bahkan sering menolak pulang sebelum pekerjaannya selesai. Utangnya perlahan mulai lunas. Dan yang paling membuatku terharu, dia mulai bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Sementara itu, Bu Yanti juga berubah. Sangat berubah. Beliau mulai sering datang mengunjungi Naya. Membawakan makanan. Membacakan cerita. Dan menghabiskan waktu bersama cucunya. Suatu sore, aku melihat Bu Yanti sedang bermain bersama Naya di halaman. Tawa mereka terdengar sampai ke dapur. Dan entah kenapa, dadaku terasa hangat. Karena pemandangan itu dulu terasa mustahil. Saat itulah Bu Yanti menghampiriku. "Dina." "Iya, Bu." Beliau menggenggam tanganku. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih." Aku tersenyum. "Untuk apa, Bu?" Air matanya langsung jatuh. "Karena kamu memilih memaafkan." Aku langsung memeluknya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan bahwa beliau menganggapku sebagai anak. Bukan hanya menantu. Malam harinya, aku duduk di teras bersama Arman. Melihat Naya bermain di halaman. Udara terasa sejuk. Langit dipenuhi bintang. Aku nggak nyangka. Kataku pelan. "Apa?" Tanya Arman. "Kita bisa sampai sejauh ini." Arman tersenyum. Lalu menggenggam tanganku. "Semua karena kita nggak menyerah." Aku mengangguk. Karena itu memang benar. Kadang hidup menghancurkan kita bukan untuk mengakhiri segalanya. Kadang hidup menghancurkan kita agar kita menemukan kekuatan yang selama ini tidak kita sadari. Dan kadang, orang yang paling diremehkan justru sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Aku menatap Naya yang sedang tertawa bahagia. Lalu tersenyum. Karena akhirnya aku mengerti. Rumah terbesar bukanlah rumah yang paling mewah. Melainkan rumah yang dipenuhi kasih sayang. Dan keluarga terbaik bukanlah keluarga yang sempurna. Melainkan keluarga yang mau belajar memperbaiki kesalahan.